Jadi dulu SMA kelas 11 tuh saya bingung segalau-galaunya saya harus kemana lanjutin kuliah. Semua masalah itu dimulai dari dia kenal nggak sama diri sendiri, gitu. Gen Z itu paling lama 2 tahun. Paling lama. Boundary itu adalah kalimat yang digaung-gaungkan oleh orang-orang yang memang tidak mau diatur. Halo semuanya, welcome back to Jadi Teman Kamu Podcast Series bersama aku, Sofia. Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin sedang banyak dirasakan oleh banyak orang, terutama Gen Z dan anak-anak muda ya. Nah, gimana sih cara kita jadi diri sendiri, hidup sesuai nilai-nilai kita, di tengah berbagai macam tekanan dan ekspektasi dunia gitu ya. Ada yang namanya identity crisis. Nah, hari ini kita akan membahas hal tersebut, berhubungan juga dengan keluarga, lingkungan, society, bahkan diri kita sendiri. Di episode ini aku ngundang Coach Alif, seorang life and career coach yang udah ngebantu banyak banget yang profesional muda gitu ya, untuk nemuin jati diri mereka. Terus navigasi juga ya transisi-transisi besar dalam hidup mereka. Coach Alif, welcome to the podcast. Gimana Kang, sehat? Alhamdulillah ya. Nah Coach, mungkin awal ya, pembukaan dulu, bisa cerita dulu dong kok bisa Kang Alif ini jadi coach, life and career coach gitu ya, dan apa yang bikin Coach Alif tuh passionate di bidang ini khususnya. Oke, jadi dulu sekitar kuliah ya, sebelum kuliah SMA kelas 11 tuh saya bingung segalau-galaunya saya harus kemana lanjutin kuliah. Tapi saya merasa 3 bulan ini 3 bulan yang panjang. Ketika ada orang nanya gitu, siapa yang mau masuk ITB? Besoknya lagi 2 bulan kemudian ada yang nanya siapa yang mau masuk ITB, saya udah gak ngacung. Saya udah punya keinginan yang lain gitu kan. Terus kemudian ada yang nanya siapa yang mau ke luar negeri, Ini jurusan apa Kang SMA-nya? SMA-nya IPA. IPA ya, oke. Terus ternyata nggak ada juga awalnya saya ngacung. 3 bulan kemudian ada lagi yang nanya siapa yang mau ke luar negeri, saya udah gak ngacung lagi. Ini saya mau kemana gitu. Ya singkat cerita, akhirnya saya mendalami dan menemukan bahwa saya itu seolah-olah diutus oleh Allah di muka bumi ini gitu ya. Itu untuk kebutuhan apa sih? Bahwa ada orang-orang yang suka untuk cerita sama saya karena katanya saya bisa mendengarkan dengan baik dan seterusnya. Tapi saya merasa saya nggak punya ilmunya. Berarti jurusan apa yang cocok buat saya supaya saya bisa dapat ilmu itu. Saya bisa ngebantuin orang-orang dengan cara itu. Nah akhirnya saya masuk psikologi Unpad. Nah itu adalah awal dasarnya gitu. Ternyata psikologi harus statistik, mumet tetap aja gitu ya. Ya ternyata harus begini begitu. Akhirnya kita lalui gitu. Awalnya di situ ya. Berarti sampai sekarang ya mentoknya masih linear ya berarti. Masih linear. Alhamdulillah. Berarti sejak SMA bingung arahnya mau kemana, tapi potensi mendengarkan orang lain itu ya. Betul. Menyediakan solusi mungkin ya bagi permasalahan. Nah sekarang sudah jadi coach, sudah jadi konsultan juga. Nah paling aku masuk nih Kang ke topiknya ya. Jadi tema kita hari ini itu adalah identity crisis, dan yang pertama aku mau ungkit adalah quarter life crisis. Itu sering banget, lagi ramai banget diomongin terutama dari Gen Z sama milenial, early millennial gitu ya. Nah kan quarter life crisis tuh usia 20-an sampai 30-an awal ya sekarang tuh ya. Nah, menurut Kang Alif nih sebagai seorang konsultan, sebagai coach, sebagai life and career coach, dari konsul ke Kang Alif tuh klien ya. Klien tuh apa masalah yang mereka secara umum sedang rasakan? Iya. Umur 20 sampai 30. Quarter life crisis, quarter itu seperempat. Berarti kita hidupnya 20 kali 4 gitu, enggak ya? Ya, jadi orang-orang itu biasa hadir ngobrol tentang itu tuh biasanya 3 hal gitu ya. Yang pertama itu adalah orang tidak tahu siapa dirinya. Jadi identity crisis. Jadi semua masalah itu dimulai dari dia kenal nggak sama diri sendiri, gitu. Ketika dia nggak tahu sama diri sendiri, ya dia nggak bisa lanjut. Itu adalah tantangan pertama untuk berkembang. Kalau kita mau berkembang, tantangan pertamanya adalah kita harus kenal diri sendiri. Yang kedua, dia udah kenal diri sendiri tapi dia nggak tahu dia mau kemana. Gitu, dia mau kemana? Di umur 20-30 ini kadang saya kemana ya? Gitu kan. Nah, terus orang suka bilang gini, saya nyasar nih
dalam kehidupan ini. Berarti gitu. udah nyadar siapa dia, Dia udah tahu, udah jalan. terus dia nyasar. Nah, tapi nyasar itu hanya untuk orang yang tahu tujuan. Kalau dia nggak tahu tujuan terus nyasar, emang mau kemana? Nggak tahu. Gitu kan. Ya, jadi nyasar itu hanya untuk orang tahu tujuan. Saya mau ke Jakarta, saya udah sampai Depok, terus dari Depok, ini kan udah mau perbatasan. Jadi Jakartanya mana sih? Oh, Jakartanya sono. Oh, salah ya. Nah, salah kan? Nyasar kan? Karena saya tahu saya mau ke Jakarta. Gitu. Oke. Terus yang ketiga, dia udah tahu mau kemana, tapi dia nggak tahu gimana cara ke sana. Nah, ini kayak gini, sama kayak dari Bandung mau ke Jakarta. Kita punya keadaan sekarang gitu. Identiti kita kayak gimana? Oh, kita punya budget segini, kita punya mobil, kita punya budget segini, bensin segimana? Oke, dengan budget segini ini nggak mungkin kita bolak-balik full ke Jakarta. Berarti gimana? Apakah kita lewat Puncak atau lewat tol atau pakai tol dulu sampai Bekasi, nanti Bekasi normal apa gimana gitu. Nah, itu strategi. Nah, kadang mereka butuh dibantu secara strategi juga gitu. Oke. Berarti untuk usia Gen Z terus yang millennials itu kebanyakan berarti emang identity crisis ya, maksudnya mau padahal udah melewati usia sekolah, usia kuliah, udah usia kerja juga masih kadang mempertanyakan sendiri. Betul. Nah, yang aku dapat nih Kang, salah satu insight yang pernah aku dengar juga, katanya di usia-usia yang katanya udah lewat sekolah, udah lewat kuliah, udah punya pilihan-pilihan sendiri, tapi suatu saat tuh dia ragu gitu. Pilihan yang dia tempuh atau jalan yang dia tempuh tuh beneran berasal dari diri sendiri atau pengaruh dari orang lain. Nah, aku mau nanya nih ke coach gitu ya, kayak ada yang namanya social comparison. Jadi dia tuh impact-nya besar ya. Jadi sosial tuh kayak ngebentuk dirinya sendiri. Cuman suatu hari dia bertanya-tanya, apakah semua keputusan yang dia buat tuh dari dirinya sendiri atau ternyata influence dari orang lain? Nah, itu membedakannya gimana, coach? Yang membedakannya adalah why. Kenapa kita melakukan itu gitu. Kalau ini datangnya dari orang lain, kita hanya sekedar, wah sepertinya menarik, wah aku ingin kayak gitu. Kita balik ke waktu kecil kita pernah dapat materi tentang bedanya kebutuhan dan keinginan. Nah, ketika mimpi itu jadi kebutuhan, kita sampai merinding. Yang kalau kita hanya disebutkan sesuatu yang kita inginkan sampai merinding, kita bisa maju ke sana. Terlepas dari itu dibentuk loh dari orang tua dari kecil udah bilang dokter. Nanti pas udah kuliah dokter, nggak ada yang lain gitu. Dan dia bisa merinding dan dia bisa sangat bersemangat menghadapi itu gitu. Tapi kalau kita cuma sekedar ingin, oh aku ingin kayak gitu, oh aku ingin jadi content creator, oh, aku ingin jadi ini, jadi itu, jadi itu. Terus kemudian dia melalui dan dia menghadapi tantangan, jebret. Why-nya itu yang akan menguatkan dia atau menjatuhkan dia. Kalau why-nya nggak kuat, dia selesai. Kalau why-nya sangat kuat, dia akan hajar terus, gitu. Cara itu belakangan, tapi pondasi itu pertama, gitu. Nah, why-nya adalah pondasi. Kalau why-nya udah selesai, dia bisa hadapin apapun. Jadi meskipun maksudnya tadi kan influence keluarga atau udah selama bertahun-tahun tuh dibentuk, itu tuh nggak apa-apa, maksudnya ya is okay influence dari orang lain tapi jadi karakter dia sendiri itu oke. Nggak apa-apa, kan terbentuk ya. Iya, kalau terbentuk itu artinya menerima. Kalau kita sudah menerima, kita lanjut. Tapi kalau kita nggak menerima, silahkan eksplorasi. Jadi kadang gini, ada orang yang tidak menerima pendapat dari lingkungan sekitarnya, tapi tidak membentuk dirinya sendiri. Nah, itulah orang-orang yang kehilangan identiti. Gitu kan. Jadi saya tidak menerima kata orang tua saya harus begini. Wah, ajaran keluarga saya mah begini. Saya mah nggak begitu. Terus gimana? Nggak tahu. Ini yang suka datang tuh yang begini. Ya sok dibentuk, kamu teh mau kayak gimana jadinya gitu. Oke. Berarti itu ya, maksudnya case dari beberapa identity crisis seringnya kayak gitu. Dia mau jadi diri sendiri tapi nggak mencari dirinya sendiri dan dia nggak mendengar dari orang lain juga. Nggak mau denger gitu. Nah paling ini coach, jadi dari tadi ya, maksudnya nggak apa-apa influence orang lain terbentuk karakter itu tuh kan nggak apa-apa. Nah di sisi lain ada orang yang terinfluence oleh keluarganya tapi dia tuh tahu, dia sadar bahwa passionnya tuh bukan apa yang dibentuk oleh keluarganya. Kayak tadi mungkin ya kata Kang Alif tuh, kata Coach Alif, jadi dokter, ujungnya ya pengen jadi dokter karena mungkin dia udah nemu why-nya dia di situ. Tapi untuk orang-orang yang udah nemu why-nya yang nggak sesuai sama keinginan keluarganya, gimana tuh? Kayak contohnya nih, kan kita kalau Indonesia tuh kulturnya orang-orang yang prestigious atau bergengsi tuh ya dokter, apalagi sih dosen gitu, peneliti yang kayak gitu-gitulah. Ada kan stigmanya gitu, tapi
misalnya ada anak-anak yang atau orang-orang yang aduh pengennya di karir yang seni aja deh, nyeni atau musik atau sastra misalnya kayak gitu. Padahal orang tuanya tuh nggak mau dia di sana karena katanya nggak stabil, katanya fluktuatif kayak gitu. Itu gimana Kang kira-kira? Iya, jadi pertama kalau kita ngomong sama orang tua gitu ya, orang tua tuh punya harapan. Gitu ya. Orang tua itu punya harapan. Tapi kemudian kita harus lihat sikonnya dulu, lihat ini bentar keadaan ini udah terjadi atau belum terjadi. Kalau belum terjadi, maksudnya misalnya kita SMA, orang tua bilang pokoknya kamu harus jadi dokter, gitu. Tapi saya tidak mau, saya maunya melukis, misalnya gitu ya. Nah kalau itu yang terjadi, berarti itu masih bisa dilakukan dan treatmentnya akan beda gitu ya, apa yang bisa dilakukan. Lain halnya kalau saya udah masuk fakultas kedokteran, ya udah terlanjur. Saya tidak mau, saya maunya ngelukis, gimana dong gitu kan. Nah itu lain lagi gitu ya. Terus kemudian lain lagi dengan kondisi, jadi ini teh tidak mudah untuk disampaikan, dijawab karena very specific case gitu. Beda-beda ya. Harus lihat dulu orang tuanya, lihat kultur keluarganya terhadap penolakan, terhadap ketidaksetujuan gitu ya. Terus bagaimana si anaknya kayak gimana, terus yang diinginkan dengan yang tidak diinginkan itu bentroknya sejauh apa, itu harus diperdalam gitu. Nah ketika 4 hal ini sudah diperdalam, sudah clear, baru kita bisa melakukan intervensinya apa. Jadi kalau ngomong sama praktisi-praktisi kayak psikolog, coach gitu ya, kita tuh perlu dapat spesifiknya dulu, baru kita bisa melakukan sesuatu gitu. Konteksnya dulu. Jadi nggak semua hal umum bisa disamaratakan gitu. Karena nanti nggak cocok sama saya, kamu salah. Nggak gitu. Karena memang harus spesifik gitu. Seperti yang orang-orang bilang ya, katanya buku metode untuk misalnya untuk sukses itu nggak works di semua orang ya. Nggak works di semua orang, betul. Kayak seperti halnya nyari identitas juga sama betul. Makanya hadirnya dalam bentuk coaching, bukan dalam bentuk training. Karena kalau dalam bentuk training itu hal yang sifatnya umum, iya rata. Tapi kalau sifatnya personal, itu sangat personal. Mari kita bongkar apa ya yang membuat kamu sekarang jadi merasa tertekan, apa yang membuat kamu sekarang jadi nggak pede, atau bikin kamu sekarang jadi sangat pede. Itu kita bongkar dulu gitu. Nah ngebongkar ini tuh one by one. Jadi nggak bisa umum gitu ya. Nggak bisa umum. Gimana caranya buat betul. Takutnya ngelawan orang tua malah ya kalau gitu kan. Gitu. Oke, nah paling Kang untuk yang kasus itu ya, case itu kan katanya tadi harus spesifik ya kalau coaching, terutama bukan training, beda lagi. Aku pengen tahu nih kalau dari Coach Alif sendiri, apakah pernah berhadapan dengan klien yang ya itu ya tadi orang tua punya harapan tapi dianya terlanjur udah masuk gitu Kang. Ini kondisinya kayak misalnya aku jurusan aku jurusan sastra Indo. Tapi padahal aku tuh pengen bermusik misalnya kayak gitu. Tapi aku tuh udah dibayarin UKT gitu misalnya kayak gitu. Nah, itu gimana kayak bilangnya, apakah tiba-tiba keluar gitu? Ada klien yang mirip-mirip enggak kayak gitu? Ada. Saya punya teman gini. Dia sarjana pertanian. Sarjana pertanian. Nggak mau nyebutin. Oke. Privacy klien ya. Ya. Orangnya orangnya kemudian semester 4 akhirnya ngambil UKM teh eskulnya, kegiatan mahasiswa lainnya itu di broadcasting. Karena dia suka public ngomong. Speaking. Terus kemudian begitu beres kuliah dia jadi penyiar berita. Terus resign, masuk ke lembaga sosial. Terus di lembaga sosial dia ceritain jadi CEO gitu. Jadi kayak di hire untuk jadi CEO. Terus ternyata dia nggak cocok, 2 tahun dia cabut lagi jadi travel umroh. Bagian travel umroh. Awalnya bagian marketing, lama-lama jadi mutawif. Wah, tapi gitu, itu maksudnya masih pertanian dia? Dia sarjana pertanian, enggak, itu udah lulus ya, pas lulus. Nah yang menarik adalah dia tuh masuk pertanian. Karena apa? Karena ibunya. Ibunya minta dia masuk pertanian. Loh, kata dia, ridollah firidol walidain gitu kan. Jadi dia lanjut, tapi dia tahu bahwa enggak, saya nggak keluar nih. Saya nggak keluar nih. Gitu. Akhirnya dia coba cari yang dia pikir passionate. Ternyata ujungnya kalau kita kasih garis gitu ya, ketemu garisnya dia suka ngomong. Gitu kan. Dan itu passion. Kenapa? Dia suka dan dia jago. Jago storytellingnya. Jago menyampaikan kepada jamaah gitu kan, menjelaskan ini itu, memuaskan dia dengan cerita-cerita gitu kan. Nah, dia suka dan jago, passion itu ya, suka dan jago.
Jadi selama ini dia suka dan jago untuk ngomong. Jadi bukan sekedar ngomong kayak orang biasa ngomong, dia bisa ngomong dengan lebih baik gitu kan. Terus saya tanya sama dia suatu hari ketemu, jadi ilmu tanahnya masih kepake? Enggak, gitu. Ya, tapi dia sadar bahwa tapi saya tuh harus bertanggung jawab sama ilmu gitu. Saya udah belajar 4 tahun kuliah pertanian, saya harus pakai. Nah akhirnya dia nanam di rumah gitu. Gitulah. Oke, tapi dalam satu sisi dua-duanya jalan ya, maksudnya kredo orang tuanya jalan. Betul. Gitu, dan ternyata passion dia juga jalan meskipun dalam komposisi yang berbeda mungkin ya, karena passionnya gitu. Beda. Paling nih Kang, aku mau minta saran juga dari coach mungkin yang lebih tahu perihal boundary. Jadi kan tadi aku singgung ya, gimana cara bedain apa yang beneran passion kita, beneran dari diri kita sendiri sama influence orang lain. Kan kadang orang-orang tuh terlalu terinfluence sampai melupakan dirinya sendiri kan. Nah itu karena mungkin mereka nggak punya boundary itu ya. Nah dari Coach Alif sendiri, si boundary ini kan sering banget didengar ya belakangan ini kayak boundaries katanya. Tapi kayaknya agak susah gitu dipraktekin. Apalagi di Indo tuh ada kultur yang ya kita harus nurut sama ortu nggak sih gitu. Orang-orang rebel tuh ya durhaka sama orang tua misalnya kayak gitu. Nah itu tuh gimana? Apakah boundary itu ada tips-tipsnya nggak? Kayak antar diri sendiri sama ekspektasi orang lain. Nah, jadi tau nggak konspirasinya adalah apa tuh? Konspirasi. Boundary itu adalah kalimat yang digaung-gaungkan oleh orang-orang yang memang tidak mau diatur. Gitu awalnya. Gimana? Awalnya begitu. Ini kalau saya salah ngomong nanti kesannya udah nggak apa-apa. Kita punya batasan sendiri, nggak boleh ditabrak gitu. Tapi kita mau pakai batasan yang lebih objektif ya. Izin karena saya muslim, saya mau bawa sudut pandang muslim ya. Gitu. Jadi seorang ibu, ayah, anak dalam keluarga itu bahkan dalam agama Islam sudah dikasih tahu bahwa itu udah punya boundary dari awal. Mulai dari ada aturan nggak boleh masuk kamar orang tua di 3 waktu gitu kan. Terus memandikan anak itu harus orang tua yang satu jenis gitu kan. Tidak boleh kakak adik laki-laki perempuan tinggal satu kamar. Satu selimut juga nggak boleh gitu. Nah berarti kan semua udah ada boundaries. Nah sebenarnya boundaries yang paling ideal bagi saya adalah boundaries secara agama. Sifatnya cenderung physically, bukan psychologically gitu ya. Iya. Nah, yang tidak sekamar gitu, itu terukur physically, bukan psychologically. Nah, ketika masuk psychologically, orang berbeda pendapat, gitu. Misalnya begini, si kakak perempuan cerita ke adiknya laki-laki tentang dia punya cowok, gitu ya. Boleh nggak sih? Boleh. Tapi ketika bahasannya, punten, kakaknya haid cerita ke adiknya yang nggak ngerti cowok, aneh nggak sih gitu kan? Nah, atau sebaliknya gitu kan? Nah, itu malah lebih aneh gitu. Nah, itu yang sebenarnya secara psychologically dibatasi gitu. Sisanya berkaitan dengan attachment. Gitu. Jadi ini ada hubungannya sama attachment. Attachment itu kerekatan antar keluarga ya, antara biasanya parents dan children. Tapi bisa juga antara suami istri, antar kakak adik gitu ya. Itu semua ada kelekatan, keterikatan di antaranya gitu. Jadi gini. Idealnya bagusnya kita tuh nggak punya sesuatu yang harus dibatasi. Oh, orang tua saya nggak boleh tahu. Kok gitu? Karena gini, sebagian besar dari rahasia itu adalah kalau bahasa agama ya, itu adalah dosa. Sebagian besar rahasia itu adalah dosa. Dosa itu adalah sesuatu yang kita tidak ingin ketahuan sama orang lain. Gitu. Kalau kita ketahuan sama orang lain, kita malu. Nah, itu dosa. Gitu. Contoh apa? Contoh diam-diam ngechat cewek gitu kan. Terus nggak mau ketahuan sama orang tuanya kan? Kenapa harus takut ketahuan kalau dia nggak tahu itu salah gitu kan? Nah, jadi sebenarnya akan jauh lebih baik kalau sebenarnya tidak perlu ada kata boundaries karena sebenarnya keterbukaan itu menandakan keterikatan dan kelekatan antara orang tua dan anak, antara kakak dan adik, antara suami dan istri. Justru keterbukaan itu adalah yang terbaik gitu. Meskipun ada pandangan lain yaitu kalau saya punya masalah saya nggak perlu cerita. Kenapa? Masalah ini bukan masalah keluarga saya gitu kan. Gak sebawa orang. Oke, kalau yang itu masih oke. Tapi tadi ketika batasan itu berkaitan dengan tidak mau diganggu rahasia, ini privasi nggak boleh ketahuan. Emang kenapa gitu kan? Nah itu kan pertanyaan. Emang kenapa? Makanya tadi di awal boundary ini adalah orang-orang nggak mau diatur. Saya punya banyak rahasia nih, nggak boleh orang tua saya tahu gitu kan. Nah gitu. Baru tahu aku.
Jadi boundary itu bisa jadi adalah batasan yang sengaja dibuat untuk orang-orang yang sengaja dibuat gitu. Mungkin gini kali ya, tambahan sedikit. Orang tua itu menginginkan jadi dokter, ditanamkan mindset dokter. Dia sudah sadar dan dia tidak mau. Dia tidak mau karena dia tahu saya tidak suka dengan dunia dokter, tapi terus aja dijejelin gitu. Nah, dia boleh ngasih batas. Doktrin. Batas untuk stop, saya mau cari yang lain, atau stop, berikan saya yang lain. Nah, itu boleh. Itulah boundaries sebenarnya gitu. Maksudnya boundaries itu tidak membiarkan sesuatu yang dikasih terus-terusan gitu. Tapi bukan berarti boundaries ini untuk menjaga suatu rahasia. Kan boundary itu batas ya. Batas nggak boleh ke dalam. Emang kenapa nggak boleh ke dalam? Ada apa? Kan gitu ya pertanyaannya. Nah, ini mah bukan gitu. Tapi maksudnya stop jejali saya dengan dokter. Saya maunya ngelukis gitu. Dari tadi ngelukisnya. Ngelukis. Kayaknya pengalaman. Oke, berarti boundary itu dalam sisi objektif mungkin ya. Kan kalau boundary yang batas rahasia itu agak subjektif ya kan. Betul. Kita nggak tahu ukuran rahasia orang kan beda-beda ya. Jadi nggak bisa disamaratakan bahwa nggak apa-apa kita nyimpan rahasia gini. Padahal bisa jadi rahasia tuh ada yang bahaya juga kan. Ada yang bahaya gitu. Oke, tapi dalam sisi yang tadi ya, untuk menghindari doktrin kali ya dalam tanda kutip, itu bisa kita membatasi diri dari orang lain. Nah, paling nih Coach, tadi kan kita ngomongin sama orang tua, itu jelas beda ya. Dalam agama juga tadi beda kalau orang tua dan anak. Nah, kalau misalnya kita bawa nih, aku sebutin deh, people pleasing. Nah, people pleasing itu kan biasanya nggak cuman ke keluarga aja, tapi ke semua orang gitu, dalam semua orang, dan mungkin teman-teman juga. Jadi kadang aku ngambil contoh deh, ada kasus yang orang nembak nih misalnya, terus diterima tuh cuman karena kasihan. Katanya itu salah satu people pleasingnya parah katanya, kayak gitu, sampai mereka tuh jadian cuman karena salah satunya kasihan jadi nerima kan kayak gitu. Nah, untuk people pleasing sendiri gimana cara bilang enggak gitu? Gimana cara bilang enggak? Bentar. Ngasih sinyal buat diri sendiri kalau kita people pleasing adalah kita menghilangkan diri kita sendiri. Gimana tuh? Jadi itu bukan kita. Ketika kita bilang iya saat orang lain minta kita bilang iya, tapi kita sadar bahwa sebenarnya enggak kok. Nah, kita tuh people pleasing. Ngerti gak? Kebayang gak? Gitu ya. Jadi kayak, kamu mau gak jadi pacar aku? Kita bilang ya padahal enggak gitu. Nah, itu people pleasing karena kasihan, karena apapun alasannya, bukan hanya kasihan gitu ya, apapun. Itu kayak kalau di bahasa jadul tuh asal bapak senang. Ya kan? Jadi biasanya di kantor gitu ya, ya demi bos suka sama saya gitu kan. Yaudah, makanya sampai yahin aja gitu kan. Sampai ada jokes yang bilang kalau yang paling jago ngejilatnya itu yang jadi karyawan terbaik kan gitu ya. Nah, itu kan berarti ketika dia melakukan segala sesuatu untuk atasannya, untuk sesuatu yang dia inginkan dia lakukan, tapi dia menghilangkan diri sendiri, nggak apa-apa lah, biarin, saya mah nggak jadi apa-apa, yang penting beres tujuan saya. Nah, nggak apa-apa lah saya mah gini, nggak apa-apa lah saya mah gitu. Jadi menghilangkan dirinya sendiri dari pikirannya, biarinlah saya mah, biarin lah. Nah, itu people pleasing. Ketika tujuannya juga untuk please ke orang ya, maksudnya ya yang penting saya dipuji, yang penting saya dapat. Itu people pleasing. Jadi selama kita bisa bilang ya, jadi gimana cara kita bilang tidak gitu, gimana cara kita bilang tidak. Sebenarnya itu balik lagi ke tadi, identitinya dulu. Kalau kita udah tahu kita kuat, misalnya gini, kalau kita stres kita ngapain? Pertanyaan-pertanyaan sederhana ya. Kalau kita stres kita ngapain? Kalau kita lagi pengen marah kita melakukan apa saat ini juga gitu. Terus kalau misalkan kita tegang, kita mau ngelakuin apa saat ini juga. Nah, kenapa harus tahu itu? Karena begitu kita bilang tidak terhadap sesuatu yang sangat berharap kita bilang iya, terus kita bilang tidak, respon fisiologis kita itu langsung tegang. Sebenarnya responnya respon tegang, respon takut, respon siaga. Habis ini bakal diapa-apain nih gitu. Habis ini bakal diapa-apain nih, entah lewat lisan terancam gitu. Nah, kalau kita udah tahu gimana cara kita, pola terancam kita dalam setiap kegiatan, keadaan, kita akan lebih tahu gimana cara ngadepinnya gitu. Pun juga nanti gimana cara bilang tidak terhadap spesifik personnya. Siapa yang minta, bilang tidaknya kayak apa, itu beda. Oke, berarti tadi ya people pleasing aku baru tahu sih, kayak maksudnya analogi yang baru gitu buatku. Kalau orang saat dia people pleaser gitu, people pleaser bilang iya terhadap sesuatu dia yang nggak mau, dia yang nggak dia mau,
itu maksudnya menghilangkan diri sendiri saat bilang iyanya. Jadi yang bilang iya tuh bukan dia sebenarnya. Iya, bukan dia kan. Karena dia harus menjalani kehidupan itu. Oke, dan untuk bilang enggak kita harus tahu dulu identitas kita kayak gimana, kayak waktu tegang. Aku juga baru tahu sih kayak orang takut bilang enggak tuh karena dia terancam. Ya, karena dia terancam. Oke, makanya dia bilang iya. Dan ada baiknya kita mengenali diri sendiri kalau tegang tuh kayak gimana biar ya gampang ya. Oke. Nah, paling nih Kang Coach gitu ya. Untuk tadi kan bilangnya harus tahu identitas diri sendiri dulu ya. Nah, sebenarnya gimana sih kayak self discovery secara konkret gitu. Kan kita tuh kebanyakan dapat quotes yang agak aku tanda kutip ya klise gitu, kayak nggak down to earth lah, nggak napak gitu si quotes kayak jadi dirimu sendiri tuh kayak gimana gitu kan. Nah untuk Coach Alif sendiri seorang career and life coach ya, life and career coach, self discovery ini atau discover diri sendiri gimana caranya untuk mengenali mana yang aku, mana yang bukan, kayak gitu. Oke, jadi mungkin bahasanya kita mudahkan aja jadi mengenal diri itu ada dua gitu sebenarnya. Ada self awareness, ada self discovery. Jadi awareness itu menyadari aja, udah ada. Contoh apa? Kepribadian. Kita tuh udah ada kepribadiannya. Cuman kita belum tahu jenisnya apa, mungkin gitu ya. Mungkin ada yang belum tahu dia tuh extrovert atau introvert. Ya, dia tuh orangnya thinking atau minimal gitu kan. Itu kepribadian. Tes kepribadian banyak gitu ya. Bisa mulai dari sana. Itu awareness udah ada. Cuman baiknya kita tulisin deh biar kita paham siapa kita. Gitu. Kita tulis, udah tahu kok, kita udah tahu pola-polanya. Misal pola-pola kalau kita marah kita bakal kayak apa. Udah tahu kok gitu. Cuman karena kita nggak tanya ulang, jadi nggak tahu gimana gitu. Hilang gitu. Nah ketika kita butuh dengan pola yang sama, kita nggak inget gitu. Terus nilai dalam keluarga mau nggak mau pasti masuk ke alam bawah sadar kita ya dari kecil, udah dikasih tahu sama orang tua harus salim kalau ketemu orang, salim udah semua otomatis. orang gitu kan. Udah karakter. Nah sampai udah karakter kan, karakter itu udah habit banget gitu. Udah berakar banget gitu kan. Nah itu kan sebenarnya ada tuh, cuman kita ngeh nggak ya gitu bahwa keluarga kita tuh ngajarkan ini, ngeh nggak ya kalau lingkungan kita tuh ngajarkan ini. Nah kita tuh harus bongkar nilai-nilai apa yang sebenarnya ada, nilai-nilai apa yang kita usahakan gitu. Ternyata saya pernah ke Jakarta dan ibu saya minta saya pulang langsung gitu. Nah, tanpa ada apapun gitu. Tapi ternyata saya mikir, oh ini dibentuknya waktu pas saya di SMA nih tentang birrul walidain bla 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 gitu kan. Akhirnya saya bisa langsung pulang ketika dipanggil gitu. Nah, itu nilai. Terus kemudian nanti di bagian discovery itu ada lagi yang harus dicari, yaitu passion. Apa yang dia suka, apa yang dia jago. Jago itu kan nggak bisa tiba-tiba jago ya, nggak tiba-tiba jago. Jadi kita harus cari apa yang kita suka dan kita jago. Kalau jagonya belum, sukanya udah ada, habis ini dijagoin bisa nggak? Oh nggak bisa, cari yang lain, yang suka lagi. Suka bisa dijagoin, bisa. Jago nggak? Oh nggak jago, cari yang lain. Suka bisa dijagoin, bisa, cobain. Jago. Passion. Gitu. Jadi passion itu nggak cuma sekedar suka ya. Kadang orang tuh mikirnya cuma sekedar yang penting suka dulu aja. Ya mending saya traveling aja terus gitu kan. Traveling suka. Jago ya, nggak kalau gitu. jago nggak tahu gitu kan. Jadi bukan hanya sekedar sukanya. Nah satu lagi adalah bakat. Okay. Itu beda tidak sama passion. terlihat. Beda. Passion itu suka. Berarti ada minat. Nah yang kedua ini bakat. Bakat ini terpendam. Bakat ini yang tiba-tiba jago. Jadi ibaratnya Allah tuh ngasih kita tuh DNA gitu. Anugerah. Ya DNA ya. DNA misalnya kita itu adalah ikan misal gitu ya. Kita nggak perlu capek-capek belajar lari, belajar terbang. Yang harus kita lakukan adalah belajar berenang, belajar menghindari predator, bagaimana kita makan makanan yang di atas gitu dan seterusnya gitu. Jadi bukan untuk lari, bukan untuk manjat pohon gitu. Nah, kalau kita udah tahu ternyata kita ikan, fokuslah di laut, fokuslah semua aktivitas di laut silahkan dieksplor. Tapi nggak perlu eksplor kegiatan seperti terbang gitu, seperti loncat, nggak perlu gitu. Bukan fitrahnya ya? Bukan fitrahnya. Nah fitrah itu kata kuncinya. Ya itu ya, jadi bakat itu kira-kira fitrah juga harus ditemukan. Nah kalau itu harus ditemukan. Gitu. Oke, berarti
kan tadi udah ada berapa, 2 ya, self awareness sama self discovery. Tadi kalau self awareness tuh harus tanya diri sendiri lagi kalau respon kita terhadap ini tuh kayak gimana, biar kalau terulang tuh kita tahu kita akan reaksi kayak gimana. Dan tadi self discovery ada passion sama bakat. Nah, saya tanda toknya gitu kalau dia tuh, oh ternyata aku udah kenal sama diri sendiri gitu. Itu tuh apa sih Kang kalau dari klien-klien apa gitu? Ya, oke. Tanda-tanda dia udah kenal adalah sebenarnya dia bisa memutuskan. Oke. Jadi Membuat keputusan. Kalau saya mau pakai konsep ya, konsepnya emotional intelligence, Daniel Goleman. Jadi beliau bilang yang pertama itu ada self control, self awareness. Jadi kalau dia udah selesai dia tahu tentang dirinya sendiri, abis ini dia bakal lanjut ke social awareness. Dia paham keadaan sosial. Paham dulu aja gitu, sambil dia juga naik ke self control. Akhirnya dia bisa kontrol. Jadi dari tahu tentang diri dulu. Terus tahu tentang lingkungan, jadi bisa kontrol diri, nanti bisa kontrol lingkungan. Oke. Gitu. Nah itu tahap, kira-kira tahap tapi bisa nyamping gitu. Nah, jadi kalau orang udah dianggap sudah tahu, udah selesai, itu ketika dia minimal udah bisa self control. Kalau dia udah kontrol dirinya sendiri dengan baik, dia udah nggak gelagapan lagi menghadapi case-nya, menghadapi masalahnya, dia udah bisa kebayang nih jalannya mau kemana. Oke, kamu udah bisa kontrol diri kamu udah lewat itu. Oke. Gitu. Itu change-nya tuh kerasa gitu ya, kerasa banget perubahannya. Padahal hanya dengan sekedar sok tes nih, ada alat tes 1 2 3, cobain. Udah cobain nih, isi, tulis nilai-nilai kamu apa aja, jelasin satu-satu. Nih jelasin orang tua kamu ngajarin apa, bapak kamu kayak gimana, ibu kamu kayak gimana, kakak kamu kayak gimana, tulis. Saya cuma suruh nulis begitu aja gitu. Ntar ujung-ujungnya dia nemu sendiri dirinya sendiri. Jadi aku tuh gini ya, kenapa aku gini, karena aku dibentuk oleh gini-gini. Jadi why-nya itu ya. Jadi why-nya dia ketemu. Dan akhirnya salah satu tanda udah punya self control itu adalah bisa membuat keputusan itu ya. Membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Oke, itu tanda yang mungkin bisa kita catat dulu, kayak selama ini udah punya self control belum ya, atau masih disetir sama orang lain gitu. Oke, itu untuk segmen yang tadi people pleasing itu ya. Nah, mungkin lanjut nih ke yang lebih realistis gitu ya. Ada karir. Iya, dari tadi masih agak ini ya, teori. Nah, sekarang kita lanjut nanya langsung ke realistically gitu ya. Tentang karir dan yang praktik. Ya, karir dan praktik. Nah, ada debat abadi gitu ya. Debat abadi, katanya ada 2 quotes yang sering bertentangan, tapi ada gitu pengikutnya. Yang satu adalah follow your passion. Untuk karir ya, follow your passion. Mau apapun kendalanya, udah kalau misalnya kamu suka di sana, kamu terusin di sana, katanya kayak gitu. Dan yang satu lagi adalah udahlah realistis aja. Praktik aja, yang ada duitnya meskipun gak sesuai passionmu, gas aja misalnya kayak gitu. Dan ada quotes juga yang bilang, katanya yang Soekarno itulah bermimpi setinggi langit, kalau jatuh juga akan ke bintang-bintang. Nah, itu tuh sebenarnya mana sih yang lebih praktikal gitu untuk kita praktikan di sehari-hari kalau menurut Coach Ali? Oke, ini praktikal tapi saya mau bawa pakai konsep sedikit aja. Gak apa-apa. Jadi gini. Saya pertanyaan aja yang realistis teori. Jadi gini, kita kenal ada namanya segitiga hierarchy of needs dari Maslow. Boleh di-googling segitiga Maslow. Gitu. Oke. Kita urut dari bawah. Paling bawah itu adalah physiological, kebutuhan perut, kebutuhan kenyang, gitu, bisa makan, itu sangat physiological. Yang kedua di atasnya adalah security, keamanan, psychological safety, gitu ya, aman. Baru yang ketiga nanti love, gitu kan, love and belonging. Baru atasnya lagi self esteem dan seterusnya. Sederhananya, debat itu nggak perlu terjadi karena orang itu nggak belum ngelihat siapa lawan bicaranya gitu. Kalau dia ada di 2 di bawah, dia belum aman secara fisiologi, dia masih lapar, dia belum makan, atau dia belum tahu minggu depan saya makan apa. Ya be realistik aja. Nggak punya duit, mau jadi pelukis kayak laku aja, udah ngangkut aja kuli di sini jadi dapat duit kan gitu. Karena kebutuhan fisiologinya belum aman. Jadi dia akan fokus ke sana. Tapi hanya orang-orang yang setidaknya merasa bahwa oke, bulan ini saya bisa makan insya Allah. Udah. Bulan depan belum bisa, ya nggak apa-apa lah, masih bisa dicobain. Dia akan mikir lebih jauh. Kalau dia udah ngerasa sedikit lebih aman, dia akan berpikir lebih jauh.
meskipun nggak tahu tuh bulan depan kayak apa, tapi kan itu masih 30 hari lagi, yuk kita loncat lagi dulu. Masih aman gitu. Gitu kan. Nah, mikir lebih ke atas. Nah, disitulah dia akan berpikir, jadi passion saya apa? Jadi ngomongin passion, ngomongin identity, itu hanya untuk orang yang udah selesai sama perutnya. Ini ada cerita kalau dari teman-teman Kristen mungkin tahu banget, ketika Nabi Isa gitu ya kalau dalam Kristen Yesus itu lagi ada di lembah, terus tiba-tiba ada orang datang rame-rame mau belajar. Terus kemudian ketika mau belajar, oke, tunggu dulu sebentar, saya mau siapin makanan. Dikasih nyembelih seekor domba, terus dikasih satu orang daging cuman segepok ewang gitu. Terus mereka ngeluh, kok cuma dikasih segini, kita kan mau belajar. Kalau kamu pengen belajar atau pengen menuhin perut? Kalau kamu pengen belajar, harusnya perut kamu udah penuh. Kalau perut kamu belum penuh, habis ini saya kasih makan, kamu pulang. Gitu. Jadi selesaikan dulu masalah perut, baru ngomongin masalah yang lebih inti gitu. Karena ini udah dekat ke self actualization ya. Gitu. Self esteem, self actualization ini hanya untuk orang-orang yang udah agak selesai dengan perutnya. Jadi specifically perut gitu sebenarnya. Kalau udah tahu mau makan apa besok udah selesai gitu. Insya Allah bisa kita untuk ngebahas tentang passion. Gitu. Berarti tadi perdebatannya itu harus spesifik ya. Harus spesifik. Quotes-nya tuh works untuk spesifik orangnya spesifik ya. Untuk siapa kita ngomong. Nggak berlaku sama semua orang ya. Dan mungkin satu lagi batasan orang beda, safety-nya beda. Kata saya misalkan, sebulan saya bisa makan, ya udah nanti hari ke-31 saya mikir lagi sambil jalan. Gitu kan. Kata saya aman, tapi kata orang, oh nggak aman kalau bulan depan saya belum makan. Kalau saya bisa bertahan 6 bulan saya pasti makan, baru saya ngerasa aman. Gitu. Itu beda lagi ya. Gitulah kira-kira. Oke, nice. Jadi untuk karir yang pertama adalah ada segitiga Maslow ya. Nanti bisa di search juga sama teman-teman mungkin ya teorinya bagaimana. Untuk yang sudah familiar, tentunya kita harus memenuhi kebutuhan yang dasar dulu tadi yang secara fisiologis. Kalau saya udah aman, baru bisa memenuhi kebutuhan yang di atasnya. Salah satunya adalah tadi yang mendekati ke atas tuh self actualization. Paling atas ya, self actualization. Paling atas. Dan itu tuh untuk quotes yang bermimpilah setinggi-tingginya. Mungkin itu lebih dekat ke sana ya. Itu kalau udah selesai. Kalau udah selesai sama diri sendiri ya. Oke, untuk orang yang nggak tahu besok mau makan apa, realistis dulu aja. Soalnya kalau nggak makan ya gimana gitu ya. Sama kayak COVID kemarin kemarin. Oke, nah nice ya. Nah paling coach gitu ya, untuk orang-orang yang sudah berkarir, kan dia tuh ada yang karir sesuai passion, ada yang enggak. Nah ada yang mau transisi karir nih, kan kalau tadi kita ngomonginnya kuliah ya. Kuliah tuh masih pendidikan dan belum ke finansial gitu ya secara spesifik. Kalau karir tuh kan udah bener-bener ya, karir tuh kalau nggak kerja aku nggak makan misalnya kayak gitu. Nah untuk orang-orang yang udah safe mungkin aman ya switch karir ya secara fisiologi tadi yang segitiga paling bawah. Tapi untuk orang-orang yang belum memenuhi kebutuhan fisiologis itu, tapi dia ngerasa passionnya bukan di situ gitu. Iya paham. Nah itu gimana? Ya, yang pertama memang harus diamankan dulu. Itu segitiga itu kan hierarki ya. Jadi harus diamankan. Nggak bisa diloncat. Jadi pastikan itu berarti yang kedua ya, psychological safety. Bawahnya fisiologi, atasnya psychological safety. Dia belum selesai nih safety-nya. Jadi gimana? Amanin dulu. Contoh apa? Contoh amaninnya. Dapat dulu tempat lain, baru resign. Itu kan contoh sederhana. Yang diam-diam wawancara. Dia diam wawancara gitu kan. Ya, itu sebenarnya gitu ya, nggak masalah. Saya sudut pandang HR-nya nanti dulu. Saya juga HR dah. Oke. Gitu ya. Ada tuh ya. Ada kayak gitu, ada gitu. Nah, jadi intinya kita harus selesaikan dulu dengan masalah finansial gitu. Aman nggak secara finansial? Patokannya apa? Satu, punya pertahanan nggak? Punya dana darurat nggak? Gitu, backup untuk beberapa bulan seandainya belum dapat. Punya, oke, boleh. Dana darurat itu kalau pakai konsep biasanya minimal 6 bulan. 6 bulan dari 6 bulan gaji. Dia udah bisa makan, udah aman, tinggal. 6 bulan gaji, jadi dia nggak digaji 6 bulan ke depan masih aman. Yang kedua, dia bisa dapat dulu sebelum dia resign. Ini masih secara finansial gitu. Dia dapat dulu baru dia resign gitu kan. Jadi nggak terjun bebas. Kalau dia mau usaha lain lagi ceritanya. Kalau dia saya mau jualan kopi, dan saya mah dari mau kecil F&B. mau F&B gitu.
dia ada modal nggak gitu kan, berarti dana darurat dia harus cukup untuk modal. Terus yang selanjutnya ini udah jalan atau belum, jangan belum jalan gitu, itu optimism bias gitu, ngerasa bisa belum jalan dulu, udah jalan sekian waktu minimal udah setara dengan hampir 1 kali gaji lah gitu. Kalau udah hampir setara sama 1 kali gaji, baru lepas, baru kesini gitu. Jadi nggak offering langsung lepas aja Nggak gitu. offering langsung Nggak lepas aman aja ya itu gitu. ya? Nggak aman ya. kayak gitu. Itu untuk teman-teman yang harus mengamankan di sudut Fisiologi pandang itu. fisiologi gitu. Jadi nggak bisa tiba-tiba kayak gitu. Terus tadi kalau misalkan dia udah kerja, misal gajinya berapa? Misalkan gajinya 7 juta gitu. Terus dia di kerjaan yang tadi dia rintis, di perusahaan yang dia rintis sendiri gitu, dia udah dapat 6 juta per bulan gitu. Baru dia boleh resign, iya boleh. Tapi ridho nggak dari 13 juta setiap bulan tuh jadinya kan? Jadi 6 juta lagi. Tadinya kalau ini doang 7 juta, sekarang udah 13 juta, potong jadi 6 juta, siap nggak gitu? Siap nggak gitu? Nah, itu kan jadi pertanyaan lagi gitu ya. Oke. Gen Z itu paling lama 2 itu tahun. untuk orang yang Paling belum lama. terpenuhi ya kebutuhan fisiologisnya. Jadi Iya. minimal safety itu ya, safe dulu dia. Kalau misalnya secara teori mah 6 bulan lah minimal ya, 6 bulan dia udah tanpa gaji juga aman. Nah untuk yang apa ya, yang udah aman nih Kang, udah aman nih Coach. Jadi dia tuh kan ada rumornya kata Gen Z itu 1 tahun lah minimal resign ntar gitu katanya. Katanya 1 tahun tuh bakal resign pindah-pindah kantor. Nah itu gimana, apakah dia ngikutin passion dia atau kayak kok pindah-pindah sih, apakah emang secara umum labil aja nih si Gen Z ini misalnya kayak gitu. Bagaimana? Iya. Oke, ya pertama emang ada penelitiannya itu. Gimana emang tuh? ada penelitiannya, paling Gen Z itu paling lama 2 tahun. Paling lama Ya enggak, itu survei ya. Maksudnya Survei, paling iya. banyak itu isinya 2 tahun mayoritas gitu. 2 tahun. 2 tahun baru Sebelum 1 pindah. tahun. Baru jadi 2 tahun 1 tahun pindah gitu. Nah, kalau ditanya kenapa, itu kayaknya faktor sosial. Sosial gimana Ya entah social comparison, entah kebutuhan yang lain. Jadi bukan karena kebutuhan passion. Tapi karena misalkan lebih kepada social comparison, ingin merasa keren, Gengsi. ingin merasa gengsi gitu kan, naik gaji gitu. Nah, fokusnya lebih ke situ gitu, daripada dia ngejar passion. Ya, tapi memang ada juga yang dia keluar karena kebutuhan nyari passion. Nah, saya nggak tahu nih kalau case-nya versi Gen Z banget gitu ya. Tapi udah banyak ceritanya, kalau mau di searching juga banyak nih. Kayak ada pengusaha, bukan pengusaha profesional ya, udah jadi direktur 30 tahun di bank, banting setir. tiba-tiba jadi guru TK karena dia suka banget sama anak-anak gitu dari kecil. Kok dia bisa-bisanya ninggalin gaji puluhan juta hanya demi hampir nggak digaji, seberapa ratus ribu per bulan Guru gitu. TK gitu Guru ya. TK Di Indonesia. gitu. Di Indonesia. Di Indonesia. Mau-maunya gitu kan, guru TK. Dan dia tuh jadi guru, bukan kasarnya, Ownernya bukan gitu. jadi beli sekolahnya aja gitu ya. Dia jadi gurunya gitu. Nah itu kan passion ya. Nah yang gitu-gitu itu jelas passion. Tapi kalau tadi dia pindah cari perusahaan lain, pindah cari perusahaan loncat-loncat lain, jadi. loncat-loncat. Kebutuhannya apa? Nah ini kebutuhannya apa? Kalau saya sebagai HR, saya bakal dalemin kenapa pindah-pindah. Nah diperdalam banget gitu sampai kelihatan kamu tuh ngejar gaji, apa ngejar kompetensi, apa bener ngejar belajar. Soalnya biasanya alasannya belajar jadi kambing hitam. Saya mau belajar gitu. Atau emang gara-gara bosenan. Itu Ada juga yang spesifik, bosenan ada juga spesifik. ada. Oke. Orang-orang yang bosenan itu ada spesifik gitu. Kalau orang bosenan kita lihat lagi, treatmentnya beda lagi gitu. Oke, nah itu tuh berarti sosial ya, Sosial. faktor sosial ya. Jadi untuk orang yang banting setir udahlah nggak peduli gajinya berapa, itu passion mungkin ya, Itu karena passion. dia suka dan dia Betul. jago yang kedua ya kan. Biasanya orang demi passion itu berkorban. Oke, karena berhubungan sama apa, kebahagiaan Kebahagiaan. ya. Oke, kalau hubungan passion sama kebahagiaan itu gimana, Coach? Kalau dari Gini, teori. kalau orang menjalani sesuatu berdasarkan bukan hanya sekedar passionnya, tapi juga fitrahnya tadi bahasanya gitu ya, dia akan mengalami 4E. 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 Yang pertama easy. Apa yang dia kerjakan itu gampang, easy, udah biasa, gampang. Kalau sesuai passion. Kalau sesuai passion easy, yang pertama. Terus yang kedua adalah enjoy, menikmati. Iya sulit atau iya panjang gitu. Yang harus dikerjakan tahapnya panjang, tapi karena suka, enjoy aja gitu.
kita nikmatin aja berhari-hari juga gitu kan. Kita terus aja, Siang misalnya malam. saya gitu ya, ada orang konsultasi dari pagi sampai malam, santai nikmatin. Karena emang passionnya di situ. Karena emang passionnya di situ. Yang ketiga, excellent, hasilnya bagus. Jadi udah mah gampang, santuy aja ngerjainnya, hasilnya bagus. Asik nggak tuh? Jago Gitu. Dan yang terakhir, yang keempat adalah earn, dibayar. Gitu kan. Jadi enak banget lah hidup kayak gitu kalau udah semuanya kita bisa dapat semuanya, enjoy, easy, excellent, earn. Nah, itulah pilihan hidup. Itulah yang harusnya kita dapatkan sebagai purpose of life gitu. Jalan hidup kita tuh ada di dasar itu gitu. Oke, berarti itu idealnya mungkin ya. Idealnya jadi kebahagiaan kesitu. tuh idealnya bisa ditempuh kalau misalnya kita hidup sesuai passion kita ya. Kita suka dan kita jago. Dan tadi sampai orang banting setir dari CEO mungkin jadi guru TK. Mungkin sekali terjadi gitu. ya. Mungkin terjadi kalau Mungkin passionnya di sana, terjadi. karena dia akhirnya akan menemukan kebahagiaan di sana. Betul. Nah, mungkin untuk yang aku balik lagi nih tadi ke segitiga Maslow gitu ya. Ada orang yang dia tuh tahu dia nggak menikmati pekerjaannya, cuman dia butuh uangnya. Tapi dia tuh ada work life balance lah gitu. Jadi work tuh sesuatu yang bukan dia passion. Nah, di luar kerjaan baru dia ngerjain passion dia. Nah, itu kira-kira gimana tuh yang apa ya namanya? Cara maintain mental health-nya lah. Kan karena kerjaan tuh nggak korup juga sih, maksudnya kayak mengambil banyak porsi waktu dan lain-lain. Kalau misalnya kerjanya ya secara takdir dia dapat yang bukan passion, gimana cara maintain mental health ya biar tetap waras? Kalau dia kerja di tempat yang dia nggak suka, ya itu PR banget sih. Sebenarnya gini, bentar ya sebelum saya jawab ke situ. Jadi orang tuh kalau seseorang bertahan di suatu tempat kerja itu karena 3 hal. Yang pertama passion itu suka dan jago. Kedua itu environment, keadaan sekitar, temennya lah, fasilitas kantornya lah, mitra-mitranya lah, apalah gitu, jarak lah gitu. Itu environment. Yang ketiga salary. Ngepek ya gitu kan. Iya. Sesuka-sukanya digaji. Terima kasih ya. Cabut lah gitu. Cabut lah. Ya, kira-kira gitu ya. Itu 3 hal. Nah, jadi ketika dia tidak passion, barangkali dia bertahan karena tadi salary ada kan. Mungkinkah teman-temannya juga bikin dia bertahan gitu kan. Tapi enak di sini teh suasananya. Nah, kalau dia hanya bertahan karena masalah satu, salary, saran saya harusnya ganti, harusnya pindah gitu. Kalau hanya karena alasan salary. Kenapa gitu. tuh? Iya, mental health-nya bakal sulit karena dia melawan dirinya sendiri setiap hari. Tadi kita udah ngebahas tentang people pleaser gitu kan, melawan, ya dia menghapus dan menghilangkan dirinya sendiri gitu, baik secara mental maupun bahkan nanti secara fisik. Kita akan menghilangkan siapa kita menjauh dari dunianya, orang lain ngobrol, kita menjauh. Nanti akan ada saatnya fisik kena gitu. Nah, kalau fisik kena itu udah parah banget. Psikosomatis munculnya nanti gitu. Kita bakal terlalu takut untuk menghadapi orang-orang. Kita udah nggak nyaman sama lingkungan orang-orang, apalagi rumahnya jauh banget gitu kan. Nah, itu semakin gitu, makin nggak dapet. Jadi saran saya kalau hanya bertahan dengan gaji, mending cabut. Tapi banyak orang nggak bisa cabut karena gajinya kegedean. Ya dia udah di situ gajinya kegedean. Kalau mau pindah, nggak ada yang setara sama ini gitu kan. Nah, sehingga apa? Sehingga 2 yang tadi harus dimunculin. Passion dan environment. Kalau dia bisa ngomong ke HR, saya nggak cocok di bagian ini, saya cocoknya bagian itu. Boleh nggak saya mutasi ke sana? Itu usahakan itu kalau bisa supaya passion dapat. Terus usahakan environment lebih indah apa? Mulai dari apa yang bisa kita kontrol, meja ruangan kita, tim kita diajak main sering-sering biar kita happy gitu kan. Atau wah saya jauh nih dari rumah sini, saya beli mobil aja lah. Tadi kan masalahnya apa gaji nggak ada masalah, gaji kan udah beli mobil lah saya gitu kan. Biar tenang gitu kan. Biar hidup biar environment jadi nggak capek-capek amat gitu. Tiap hari naik motor jalan-jalan kan mobil gitu. Nah, gitu loh. Jadi pertimbangan juga ya. Pertimbangan itu dulu gitu sebelum akhirnya memutuskan gitu. Oke, nice insight ya dari Coach Alif gitu ya. Kalau misalnya tadi ada 2 sisi, orang yang bertahan karena passion, environment atau salary gitu ya. Itu emang bener coaching tuh spesifik banget ya, nggak bisa. Nggak bisa. Sarannya nggak bisa untuk semua orang. Nggak bisa untuk semua orang gitu. Parenting juga gitu kan. Iya, parenting, bisnis,
termasuk live gitu. Karena itu menyangkut spesifik. sisi-sisi terkecil Terkecil, di hidup betul. ya. Oke, nah paling nih Kang untuk segmen berikutnya ya, kita pengen yang autentik ya, praktik hidup autentik tuh. Jadi katanya tadi kan kalau udah menemukan diri berarti udah bisa membuat keputusan, udah punya self control. Nah praktiknya dalam hidup tuh gimana ya? Jadi practical advice buat pendengar ya, buat pendengar yang episode ini tuh jadi sadar gitu, oh ternyata aku tuh nggak hidup dengan apa ya, diriku yang asli, aku people pleaser parah misalnya. Nah untuk mulai detik ini misalnya, kalau ada saran dari Coach Alif secara realistis apa yang harus mereka lakukan? Oke, saya pakai framework yang tadi yang pertama. Yang pertama kita harus kenal diri. Kenal diri. Gimana cara kita mulai mengenal diri? Ini sederhana banget. Cara mengenal diri adalah kalau bukan cara ini ya, cara alternatif lebih mudah adalah ada banyak alat tes kepribadian di internet gitu ya. Ada banyak alat tes yang sejenisnya yang lebih ke apa? Ke skill, ke bakat, ke apa? Ya, beda-beda Cobain aja semuanya. Cobain semua. Kenapa saya bilang semuanya? Biar nanti cari garisnya gimana. Gitu ya. Terus kemudian gini, saya pernah bilang saya dulu ngelatih eskul debat waktu SMA. Ke anak SMA gitu. Terus saya bilang, "Sok, kamu ceritain diri kamu 5 menit depan cermin. Nggak boleh kurang. Sendiri. Terserah mau ngomong apa juga gitu kan, mau ngomongin namanya dia, namanya saya adalah filosofinya bla 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 bla, terserah pokoknya 5 menit lama banget untuk sekedar kenalin diri sendiri. Gitu ya. Nah latihan cobain kayak gitu. Susah, oke, bikin skrip. Maksudnya bikin skrip tuh tapi bukan ditulisin detail-detail, bahas kekurangan tadi nanti poin 1 tentang marah, terus 2 tentang bosen, nanti jelasin saya tuh marah karena bla 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 bla. Kalau saya marah maka bla bla bla. Saya tuh juga orangnya mudah bosen tuh karena apa dan biasanya akan hilang karena apa terus gitu. 5 menit gitu. Gimana kita bisa menstrukturkan tentang diri kita 5 menit. Itu alternatif cepet banget. Udah terbukti ya selama jadi tapi cepet banget gitu. Gitu. 5 menit depan cermin. Iya, 5 menit depan cermin. Harus bisa 5 menit depan cermin. Kalau dalam 2 menit terus dia berhenti 10 detik, ulangi. Skrip dulu gitu. Nah, terus yang kedua adalah tadi mencari tujuan. Jadi kita mau kemana? Itu sederhana kayak kamu tuh mau jadi apa kan gitu kalau anak kecilnya. Mau jadi apa gitu. 5 tahun lagi kamu ada di mana? Oke, jangan 5 tahun. Tahun depan kamu mau kemana? Kalau ini dia di usia perbatasan, misalkan mau masuk kuliah, mau masuk SMA, gitu ya. Itu lebih enak banget ngena gitu. Kamu masuk minimal gitu ya. Kamu masuk SMA atau SMK. SMK jurusan apa? Gitu kan. Itu udah enak banget. Kalau dia ada di persimpangan atau kalau dia dihadapkan pada pilihan-pilihan, kasih dia tujuannya dulu. So, kamu mau kemana? Mau ke situ. Oke. Baru kita tarik. Kalau dia syukur-syukur jawaban itu melambangkan dia udah tahu diri. Kalau dia belum tahu kita balikin. Oke, kamu udah tahu. Kamu pengen ke teknik geologi. Kenapa? Kamu punya apa dengan teknik geologi? Kamu tahu apa tentang teknik geologi gitu kan? Perdalam lagi, belakang lagi. Nah, terus yang ketiga adalah bagaimana mencapai tujuannya. Nah, ini sebenarnya saran paling sederhana. Ini ada 2. Yang pertama, mulai aja dulu. Tidak ada entrepreneur yang udah tahu segala sisi bisnisnya baru dia terjun, tapi biasanya dia terjun dulu baru tahu. Dan ini yang paling penting, dia harus melakukan risk management. Apa tuh risk managementnya gitu. Jadi misalnya gini, kita ini gelap, kita maju, ntar kalau kita jatuh gimana? Kita udah pakai tali pengaman gitu kan, aman. Kita invest nih sekian, kalau ini rugi gimana? Ya nggak apa-apa rugi. Nih kita udah siapin antisipasi ruginya. Jadi begini. Minusnya kecil kan? Kecil dan terkontrol kan? Terkontrol. Bagi orang yang omsetnya 100 juta per bulan, rugi 10 juta dalam 1 kali doang, ya aman lah gitu. Gitu kan? Oke. Jadi dia berani untuk risk management. Nah, satu lagi yang kedua adalah cari mentor. Harus ada orang yang bisa bantuin kita. Yang kita cerita sama dia, Kang jadi mentor saya. Terus saya tuh mau gini, saya mau belajar dari Akang. Apa yang bisa Akang perintahkan kepada saya? Guidance ya? Guidance, bener. Jadi kalau kita bingung, kita tahu kita harus nanya ke siapa dan harus kemana. Itu mempersingkat waktu sampai 15 tahun kalau kata konsep-konsep yang beredar gitu. 15 tahun kita mencari, itu bisa lebih cepat ketika kita ketemu mentor. Oke. Karena ada yang ngejaga dia ya? Karena ada yang ngejaga dia.
Oke, nice ya tadi apa langkah-langkahnya yang pertama kenali diri dulu, temukan diri ya. Terus yang kedua set dulu tujuannya apa. Nah setelah tujuan baru jalannya jalannya gimana, Dan strategi. tadi dari Kak Alif tuh, dari Coach Alif katanya ya udah maju aja dulu. Kalau misalnya takut jatuh berarti siapkan pengaman. Iya betul sekali. Itu simpel banget ya tapi sangat membantu ternyata. Oke, itu adalah salah satu trik dari Coach Alif ya untuk tadi menemukan diri sendiri. Ya betul. Nah paling terakhir nih Coach, sebelum closing statement, satu lagi pertanyaan adalah gimana kalau misalnya jadi self reflection tuh kan harus rutin ya. Kayak kita tuh misalnya udah menemukan diri sendiri, tapi suatu hari kita lupa diri kita sendiri. Nah cara untuk inget lagi gimana? Kan kondisi tuh ya nggak ada yang tahu ya. Iya, oke. Self reflection itu biasanya di-trigger ketika kita terbentur sama masalah besar. Baru kita terbentur gitu ya. Baru kita refleksi. Nah, sayangnya refleksi dalam keadaan terbentur itu jadi lambat gitu. Jadi kita nggak cepet untuk tahu. Kita tuh kan sebenarnya refleksi itu untuk mempelajari apa yang pernah kita lakukan sehingga kita bisa lakukan lagi sekarang. Gitu. Termasuk sederhananya mengambil semangat saat dulu pernah berjuang dari masalah yang besar sekali gitu kan. Masa jaya. Masa jaya terus kemudian sekarang menghadapi masalah yang sangat besar juga. Gimana dulu cara menghadapinya kan gitu ya. Nah, makanya idealnya memang refleksi ini bisa dilakukan sehari sekali kalau memungkinkan. Kalau nggak bisa seminggu sekali nggak apa-apa, rutin intinya mah. Gitu ya. Ya maksudnya kalau kita berkaca pada Nabi Muhammad SAW gitu ya, itu refleksinya juga setiap hari gitu. Jadi di tengah tahajudnya itu berefleksi, berdoa dan berefleksi apa yang harus dilakukan setelah ini. Pertanyaan itu sebenarnya dijawab oleh psikologiknya sendiri gitu ya, terlepas dari beliau mah dituntun oleh wahyu gitu ya. Nah tapi kita sebagai manusia biasa juga sama. Kalau kita sering refleks terhadap diri kita sendiri, kita tuh kayak lihat spion. Lihat spion itu nggak setiap saat, tapi setiap belok kan gitu. Iya. Setiap geser, mau geser nih, lagi. mau geser, lihat dulu kan. Mau geser, lihat dulu. Artinya apa? Artinya setiap kita mau mengambil sebuah langkah, ngambil sebuah keputusan, lihat dulu ke belakang. Kan nggak mungkin kita lihat ke belakang terus. Kita pada dasarnya fokusnya lihat ke depan. Iya. Nah pas kita mau geser belok sen kiri, lihat dulu. Oke, aman, aja. Baru belok gitu kan. Lihatnya bentar aja ya. Lihat itu bentar aja, terus langsung fokus ke depan untuk belok kan gitu. Nah persis refleksi itu kayak gitu. Jadi bukan untuk lihat ke belakang lama-lama, tapi dia harus rutin setiap hari misalkan. Setiap hari refleksi berapa menit sih? Sejam paling banter gitu. Kalau tidur dia mah sejam refleksi sudah gitu. Cukup. Jadi dia tahu hari ini mau ngambil apa, hari itu mau ngambil apa. Jadi dia lebih ke ngebantu ngambil keputusan ujungnya. Jadi self control itu kekuatan di keputusan. Kekuatannya adalah di keputusan tadi yang sudah dibicarakan ya. Oke, Coach Alif, nice insight ya. Mungkin untuk sebelum menutup, mungkin untuk orang-orang pendengar khususnya yang sedang mengalami identity crisis, ada nggak pesan-pesan yang mau Coach Alif sampaikan untuk mereka? Ya, buat teman-teman yang lagi identity crisis, biasanya akan nyambung juga sama aku ngerasa salah jurusan karena kepaksa orang tua, gitu kan. Silahkan temukan apa yang kita inginkan. Nah ini menyebalkannya ya, umur 16 tahun itu adalah pertama kali kita sudah harus mulai menentukan siapa kita. Iya, 16. Sayang sekalinya kita akan terus mencari meskipun udah lewat umur 25 itu udah harusnya masuknya ke tahap cinta gitu ya. Oh, tapi udah segitiga Maslow-nya udah di atas. Ini bukan Maslow, tapi bukan ini Maslow. sudut pandangnya psikososial. Jadi ada identity versus confusion 15 tahun sampai berapa gitu. Nah itu kita tuh kalau nggak nemuin siapa kita tuh akan terjebak dalam kebingungan. Nah nanti tahap berikutnya setelah dari identity adalah tahap intimate atau menyendiri atau isolation, intimate versus isolation gitu. Nah jadi meskipun udah masuk ke tahap-tahap berikutnya, tapi kalau identity ini nggak ketemu, dia akan tetap di situ gitu. Ya ibaratnya game dia nggak bisa maju-maju kalau ini nggak selesai gitu. Kalau dia nggak dapat identitinya. Dan sialnya ada titik, ini jarang diomongin orang, tapi sebenarnya udah banyak penelitiannya. Kalau kita gagal menemukan diri kita sampai umur 40 tahun, kita bakal terjebak dalam pencarian diri kita selama-lamanya. Seumur hidup. Kenapa Rasulullah jadi nabi di umur 40 tahun? Karena 40 tahun itu adalah titik balik. Titik di mana kita stop, kita akan lanjut ke dunia yang berikutnya. Gitu.
Nah, kalau kita belum selesai di umur 40 tahun, kita terjebak dalam pencarian selama-lamanya. Ini lebih ngeri daripada malpraktek gitu sebenarnya. Kita menikmati hidup yang hanya sekali ini dengan pencarian yang tidak ada akhirnya gitu. Kegelisahan tiap hari. Kegelisahan setiap harinya gitu. Jadi segeralah temukan, nggak apa-apa yang sudah terjadi, biarlah terjadi gitu ya. Ya kalau teman-teman nanti perlu dibantu, saya siap bantu lah gitu ya. Ya pun kalau teman-teman ngerasa gelisah dan seterusnya, itu yang harus diamankan dulu, baru kita cari lagi. Gitu. Kalau teman-teman lebih berpikir perlu untuk makan dulu, perlu untuk memenuhi perut dulu, it's okay. It's okay ya. It's never too late ya Kang. Yes. Ya, it's never too late Coach Alif. Oke, mantap. Terima kasih Coach Alif atas semua insight-nya. Ya, closing untuk episode ini ya bersama Coach Alif. Tadi aku ambil quotes mungkin ya dari Kang Alif, katanya ya maju aja dulu. Kalau takut jatuh, kita siapkan pengaman gitu. Oke, thanks banget Coach Alif udah menyebarkan insight-nya kepada kita semua, termasuk pendengar gitu ya. Nah, buat pendengar coba kita pertanyakan lagi ya tadi 3 hal tadi, apakah udah menemukan diri, udah punya tujuan, dan udah tahu jalannya. Kalau misalnya belum, berarti kita tanyakan lagi, self reflection ya, refleksi lagi apakah kita sudah hidup sesuai diri kita atau masih dengan keputusan orang lain. Ya, aku Sofia, terima kasih sudah menonton podcast ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi.